Itu Itu Pak dia. Gugun, itu dia. Pak Gugun, Pak Gugun, Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun, Pak Gugun. Ya jadi begitulah ya, ini adalah, sesuatu yang baru ya, video terbaru dari Christian, Grace Media Official ya. Kalian bisa melihat secara utuh bagaimana rentetan dari pencarian ya, seorang Christian ini untuk, mewawancarai Gugun Gumelar yang sekarang viral pasca di sidang, PK dan juga di sidangnya Sangka Tatal. Bahkan Aldi mengatakan, bahwa yang menyiksa dari 7 terpidana itulah Gugun, ada Papua, dan juga ada Rudiana. Begitu sulit ya, jangankan untuk mewawancarai, bertemu saja begitu sulit ya. Sampai, seperti di pingpong begitu ya, dari polsek ke Polres, dari Polres nggak ada, di telepon nggak, begitu dan seperti itulah kalian bisa lihat ya. Bahkan yang begitu mengejutkan, warga sekitar perumahan itu, terkesan apa ya, seperti ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebenarnya? Itu mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Dan ini ya kurang baik sepertinya ya, takutnya ya. Dan saya begitu yakin ketika seperti ini, maka asumsi masyarakat Indonesia, asumsi netizen, teman-teman netizen akan, yang begitu, semakin melebar ya, dengan asumsi seperti ini dan, tuduhan-tuduhan itu ya dan ini sangat disesalkan sekali ya karena, akan berimbas saya kira dengan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian Republik Indonesia akan menurun ya gitu kan ya. Dan coba kita lihat selain, eee Pak Gugun ini sulit jangankan diwawancarai ya, bahkan ditemui aja sulit ya. Dan ada ini, warga ini terkesan menutup-nutupi nih Bro ya. Jadi coba kita lihat ini, warganya ini terkesan menutup-nutupi nih. Coba kita lihat ya. Yang mana Pak yang rumahnya depan? Saya juga nggak tahu Pak tahunya di sana semua. Oh, menarik Pak, Pak Gugunnya. Baik, Bapak beli. Tadi nanya di depan rumahnya Pak Gugun, tahunya di perumahan ini. Tadi nanya di depan katanya sini rumahnya di Jalan Lampung. Nggak tahu itu di mana. Sini enggak ada. Ini saya Jalan Lampung maksudnya bilang tadi, makanya saya kesini tadi. Ini panas. Ya, makasih ya Pak. Saya tanya dulu deh kayaknya. Iya, itu ya. Jadi terkesan karena ya nggak mungkin dong, ada RT, ada RW di situ ya. Ini ada asumsi. Apakah, Bapak ini mengenal ataukah tidak tahu, tidak mengenal, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau kita, berpikir secara logika ya, satu RT begitu kan ya, apalagi di perumahan begitu ya. Bagaimana, pada saat hari 17-an berkumpul pasti tahulah tengah-tengah bagaimana, budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Pasti tetangga-tetangga tahu semuanya, itu menurut saya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya, ada lagi yang menarik nih Bro ya. Ada lagi yang menarik nih kan. Coba kita lihat ini ya. Gitu ya. Bapak nggak tahu, Bang. Saya udah muter-muter Pak ke rumahnya, nggak tahu nomornya yang mana, bingung. Saya dari Jakarta, makanya saya nggak tahu rumahnya. Hah? Mau ke Pak Gugun, Bapak jadi malah nanya urusan saya sama Pak Gugun jadinya. Iya, iya. Jadi ini adalah salah satu warga juga ya, ketika ditanyai, tentang di mana rumahnya Gugun Gumelar ini, masih tanya dalam rangka apa gitu kan ya. Ini kan jadi, kita jadi apa, bertanya-tanya gitu ya. Ada apa sebenarnya, apa yang ditutup-tutupi gitu kan ya. Begitu melindunginya ini bapak ini yang ditanya oleh Christian ini ya, terkesan melindungi ya. Jadi harus safety banget gitu ya untuk, bisa bertemu dengan seorang Gugun Gumelar itu kan ya. Jadi warga pun, terkesan menutup-nutupi ya, sampai tadi ditanya, "Dalam rangka apa ya ke pintu?" Itu kan masalah pribadinya Christian dengan Gugun Gumelar kan gitu kan ya. Jadi apa urusan dengan warga, kalau nggak tahu ya nggak tahu, ataupun kalau tahu ya ditunjukkan, kalau takut ya, "Saya takut," gitu, ngomong begitu aja. Bagaimana teman-teman? Ini begitu apa, menjadi tanda tanya besar di otak kita masing-masing ya. Ada apa? Bahkan warga sekitar pun, terkesan melindungi, terkesan menutup-tutupi. Saya tidak tahu,
ini memang dilindungi oleh warga, ditutup-tutupi oleh warga, atau memang warga ini takut untuk memberitahu, atau bagaimana teman-teman semuanya ya? Dan mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Dan bentar, kita lanjut dulu ya. Iya, makanya saya minta tolong Pak, nomornya yang mana. Saya udah puter-puter ke Jalan Palembang lah, Cirebon, tapi nggak nemu rumahnya yang mana. Bu RW juga nggak tahu rumahnya Pak Gugun yang mana. Tahu. Yang mana ya Pak? Tanya aja KRT. Ini rumahnya KRT. Oh, Nah itu kan dibimbong-bimbong lagi kan ya. Jadi dari tadi Christian membeli minuman, dia bilang nggak tahu, tanya Pak RT saja. Dan ini ada satu lagi warga yang ditanya, itu suruh tanya Pak RT lagi. Terkesan dipimpong-pimpong, dan kenapa tidak berani mengatakan rumahnya Gugun Gumelar? Ada apa ini sebenarnya itu bro ya? Ini harus ya kita ingin tahu, jadi ini kita jadi kepo begitu ya. Kita lanjut lagi ya. ya udah Pak, makasih ya Pak. Nah ini Presiden tanya ke Pak RT bro. Bagaimana kalau ke Pak RT ini? Persis di belakang rumah Bapak. Oh ini jadi disembunyikan ya, karena mungkin tahu ya bagaimana, mungkin dari warga itu juga takut-takut untuk menunjukkan atau bagaimana. Ada apa sebenarnya? Saya jadi bingung, kalian bingung semua bro ya. Jadi itulah kenapa begitu sulitnya ya untuk mewawancarai seorang Gugun Gumelar ini ya, Christian ini ya. Jangan mewawancarai, untuk ketemu saja ya, untuk ketemu saja bingung. Di video awal tadi ya, mau ditemuin jadi lari, naik sepeda motor gitu kan ya. Itu apa menurut kalian, bagaimana itu bro ya? Ya harusnya ditemui ya, harus klarifikasi supaya tidak melebar asumsi masyarakat Indonesia ya, ditemuin dan ngomong bagaimana ceritanya di 2016. Kalau dia memang nggak melakukan hal seperti itu, ya ngomong saja. Kalau memang iya, ya iya, dipertanggungjawabkan supaya kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia ini bisa terjaga ya, supaya masyarakat tetap percaya begitu. Kalau begini bagaimana ya? Jadi bukan di situ saja ya. Nanti kalian lihat ya, cuplikan video ini saya langsung dari channel Christian Gritch Media Official ya. Jika kalian melihat secara utuh ya, langsung aja datang ke channelnya Christian Gritch Media Official ya. Di situ lengkap banget. Jadi terkesan dipingpong-pingpong begitu. Itu menurut saya, ini asumsi saya, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Dan ya, bagaimana pendapat kalian semuanya ya? Coba kita putar lagi yang di awal ini. Kenapa terbirit-birit begitu ya? Ini coba kita lihat ya. Nih. Nah ini kan langsung lari nih bro. Pak Gugun, maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran Pak Gugun. Tadi dapat gambar. Nah, itu kan ya. Bagaimana teman-teman semuanya, ini begitu menakjubkan ya, begitu membingungkan, dan begitu ya kita melongo begitu ya. Kenapa bisa seperti itu gitu kan ya? Sementara videonya sudah beredar, kesaksian Aldi itu sudah beredar kemana-mana, dan masyarakat Indonesia tahu bahwa di tahun 2016 tujuh terpidana ini mengalami penyiksaan, dan diduga adalah salah satunya adalah Gugun Gumelar. Tetapi saat mau diwawancari, dia melarikan diri. Ada apa? Apakah benar-benar di tahun 2016 itu Gugun Gumelar melakukan hal itu? Ataukah tidak? Bagaimana kalian semuanya? Silahkan ditulis komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.